Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Gauruh Ujang Rawing. Kali ini Andum Gauruh Ujang Rawing akan bahas bagaimana japa mantra gitu ya. Japa mantra ini di sebagian pada umumnya di sebagian kalangan orang yang mencari kesaktian atau mencari kebatinan, bahwa mantra ini adalah yang diutamakan gitu ya. Padahal inti yang sebenarnya itu bukan di japa mantra itu sendiri, bukan. Gitu. Japa mantra itu tidak bikin ampuh atau tidak bikin manjur ya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau misalkan japa atau mantra atau jampi gitu ya bahasa Sunda, itu bikin ampuh, tidak ada orang berguru. Cukup dia beli buku mantra komplit, semua sudah ada di situ. Atau misalkan kalau yang namanya japa mantra itu bikin ampuh, sedangkan mantra itu menurut bahasa masing-masing. Di Sunda bahasa Sunda, di Jawa bahasa Jawa, ya, di Madura bahasa Madura. Sebenarnya mantra ini disebutnya adalah ajian. Gitu. Ajian itu artinya sesuatu tulisan yang sudah dipelajari, yang sudah kita pelajari, kita artikan, kita kaji, itu disebut ajian. Setelah kita mengerti artinya, itu disebut ajian. Jadi prosesnya orang untuk menjadi sakti atau untuk menjadi hebat atau untuk menjadi manjur bukan di situ, tapi dari pengajian itu sendiri, apa yang diaji. Nah, setelah diaji, diartikan apa yang menurut mereka paham dan dia yakini, lah itu baru dijalani dengan proses. Bukan sekedar kita hanya menghafal jampe atau japa atau mantra, terus kita puasai, terus kita jadi sakti. Kayaknya terlalu mudah untuk menjadi seperti itu ya. Ilmu itu intinya bukan di situ, tetapi ilmu itu adanya di sini. Cipta, karsa, lan karya. Nah, yang terutama yaitu yang pertama itu adalah kita bagaimana mengolah cipta agar kita menjadi sakti itu tadi atau menjadi kuat. Itu yaitu olah otak. Otaknya itu bagaimana cara mengolah otak itu. Mungkin di Andum Gauruh Ujang Rawing yang lain sudah dibahas tentang bagaimana mengasah otak, kekuatan otak lah. Setelah itu, setelah otak kita kuat, terus bagaimana menjaganya dan membersihkan. Karena apa? Yang bisa sakti di dalam tubuh kita itu tiga itu tadi. Otak, hati, dan tenaga, otot. Ya. Olah otak itu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus bisa, pertama untuk menjadi sakti kita harus bisa olah otak kita. Untuk menjadi cerdas, untuk menjadi kuat, dan untuk mengatur segala organ tubuh kita ini dengan otak yang bersih dan kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menjadi sakti atau
agar japa kita atau mantra kita supaya jadi ampuh, tidak bisa dengan puasa begitu saja atau dengan amalan atau baca mantra begitu saja, tidak bisa. Tapi dengan cipta dan kersa dan karya tadi tanpa mantra itu bisa. Ya, itu perbedaannya. Kalau bisa 3 dengan ini tidak perlu mantra. Nah, yang kedua yaitu adalah kekuatan hati, kersa. Jadi hati itu agar menjadi kuat harus kita jaga, harus kita urus, kita kasih makan dan kita bersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan hati? Menjaga hati dari kotoran dan bagaimana agar hati kita menjadi kuat. Nah, di situ baru itu disebut ilmu ya. Terus yang ketiga itu adalah karya, kemampuan, tenaga atau energi. Bagaimana kita olah energi atau tenaga agar kita menjadi kuat, misalkan salah satu secara fisik olahraga misalkan, itu hanya sebagian kecil, contoh sebagian kecil olahraga itu agar otot kita menjadi kuat. Tetapi kalau untuk menjadi apa yang kita inginkan, misalkan untuk memukul sesuatu yang kita punya kekuatan ekstra atau lebih, itu ada latihan khusus bagaimana otot kita ini bisa menjadi lebih kuat daripada umumnya tadi. Ya, itu ilmu itu intinya di situ. Jadi jangan kita baru bisa mantra, bisa jampe, sudah bilang kita sakti, sudah bilang kita punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu baru proses. Sekali lagi saya katakan bahwa mantra atau japa atau jampi itu adalah sebuah ajian hasil dari bagaimana kita mengartikan apa yang tertulis di situ. Di situ sebutnya ajian. Saya kira cukup sekian bagaimana tentang penjelasan Anum Karhujang Rawing tentang mantra atau jampi ya. Saya cukupi sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.